Semoga kau beristirahat dengan tenang Tetuayen. Aku pasti akan memulihkan sekte mistik dan melenyapkan para pembangkang. Keluarlah dan singkirkan mereka yang bersembunyi. Aku tidak pernah menyangka Yunshu adalah orang seperti itu. Beraninya kau mengkhianatiku. Lu Chen, kenapa kau tidak memberikan dirimu sendiri? Menemukan petak pemakaman yang bagus. Jumlah orangnya lebih sedikit dari yang diperkirakan. Bagaimana bisa? Apakah karena kau tidak bisa lepas dari sang guru besar? Itu sudah cukup untuk menanganimu. Aku akan menggunakan nyawa kalian berdua hari ini untuk memberi penghormatan kepada arwah orang-orang terkasihku di surga. Sombong. Berikan nyawamu. The film was translated and narrated by M Media. Formasi penyerap jiwa. Tuan Muda, waktunya berlatih. Tahap akumulasi ki tingkat berapa yang sudah Anda capai sekarang? Kau pikir aku tidak akan berjaga-jaga? Ilusimu. Kau pikir ilusiku hanya punya satu lapisan? Memiliki pil mistik pada dirimu sungguh luar biasa. Sayang sekali, dengan patuh dan sukarela menyerahkannya, akan kuberi kau kematian yang cepat. Kau sedang bermimpi. Itu benar-benar si celaka Li Fangfei. Wajah keledai keras kepala itu persis sama. Diam, kau tidak layak menyebut nama ibuku. Aku akan membunuhmu. Biar kuceritakan lebih banyak tentang Li Fangfei. Mayatnya digali, bakar. Dan abu pria tua bau itu, campurkan bersama dan berikan pada anjing. Guru, berhati-hatilah dengan anak ini. Serangan balik putus asa sebelum mati. Biarkan aku yang melakukannya. Entah kau setia atau tidak. Kalau begitu silakan. Tuanku itu setelah pil mistik dikeluarkan. Haruskah dikukus atau direbus? Kukus dulu lalu rebus. Kau mengkhianatiku. Kau wanita bau. Apa kau pikir aku benar-benar menginginkannya? Apa kau ingin aku diperlakukan seperti anjing? Jangan lupa aku masih punya penawarnya. Beritahu kau, penawar itu. Aku sudah berlatih sejak awal. Kau. Aku tidak peduli padamu, wanita. Pertunjukan yang saling memangsa. Lu Chen, sejujurnya aku harus terima kasih banyak. Jika kau tidak mengekspos dirimu sendiri, pil mistik ini, aku tidak tahu. Untuk diberikan oleh wanita ini, berapa lama ini harus dikendalikan? Ini tidak akan terlalu sakit. Bukankah kau sudah terjebak di dalam ilusi rangkap tigaku? Aku berbohong. Jika aku membuat film, aku pasti akan memenangkan aktor terbaik. Tercela. Tuan Muda, saya pasti akan mengikuti perintah Anda. Baiklah. Tapi aku tidak benar-benar membutuhkannya. Anjing yang menggigit pemiliknya. Aku tahu kau tidak akan mati semudah itu. Tak terduga. Aku akan jatuh ke tanganmu hari ini. Seharusnya aku sudah tahu. Aku akan melemparmu ke sumur kering. Kau pasti akan mati hari ini. Ibu anakmu telah membalaskan dendammu. Anda untuk memutuskan. Restoran. Lu Chen datang ke sini untuk apa? Makanlah. Makan, kau sadar di mana tempat ini? Restoran bintang 3 Michelin. Itu kau juga. Apakah ini tempat untuk orang miskin? Tuan Muda Li dari keluarga Li. Dia menantu yang kau sebutkan itu. Suruh aku melihatnya. Itu juga bukan barang bagus. Barang yang layak dipamerkan. Itu merendahkan kelas tempatku. Tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Li? Aku merasa kau menyebalkan. Pergi dari sini. Kamu ini apa? Kau berani bicara padaku seperti itu? Bagaimana aku harus berbicara dengan Tuan Muda Li? Apakah kau tahu berapa syarat pengeluaran minimum di sini? Syarat pengeluaran minimum adalah 10 juta. Lihat penampilanmu yang lusuh. Apa kau pikir kau mampu membayarnya? Sebenarnya aku selalu rendah hati. Kamu saja yang tidak menyadarinya. Tetap rendah hati. Syuting serial TV. Bepergian secara rahasia. Apa yang kau pura-purakan pergi? Sama sekali tidak punya daya pengamatan. Bagaimana orang miskin seperti ini bisa masuk ke sini? Usir mereka. Pergi. Keluar.
Kamu yang bilang ingin mengusirku. Memangnya kenapa kalau iya? Kau harus tahu bahwa ayahku adalah lancang. Siapa yang membuat keributan di tempatku? Guru besar Tian itu dia. Dialah yang memukul Tuan Muda Li, Lu Chen. Apakah kau tahu siapa guru besar Tian itu? Guru besar Tian adalah salah satu dari 4 pahlawan kota Yan. Kau telah menyinggung guru besar Tian. Kau tamat. Hei Wen Tian, Kau melukai tamuku. tamumu bicara kasar padaku. Aku memberinya pelajaran. Ada yang salah. Pergi periksa rekaman pengawas. Baik. Tidak ada yang berani membuat keributan di tempatku. Seret dia keluar dari sini. Bukan berarti aku menghabiskan uang di sini. Kau yang urus dia. Guru besar Tian aku. Dasar sampah, tunggu saja kau. Tunggu sebentar. Apa? Kau cukup terampil. Bagaimana kalau bekerja untukku? Tidak mau. Kau pasti pernah mendengar namaku. Bekerja di bawahku. Perawatannya memang tidak terlalu bagus. Tapi setidaknya di seluruh kota Yan, tidak ada yang berani memandang rendah dirimu. Seperti sebelumnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Aku selalu menjadi orang yang santai. Tidak suka dikekang. Lebih baik aku menjadi menantu yang berbakti saja. Meskipun kau seorang menantu, tapi seseorang harus mandiri dan percaya diri. Aku akan segera ke sana. Maafkan aku. Aku harus menjemput istriku. Yen An, pandanganmu terhadap orang sangat hebat. Anda adalah cukup baik. Ketua Yen. Ayo, Presiden Wang, aku akan bersulang untukmu. Klub Jimmy. Saya menghormati Presiden Wang. Andalah orangnya. Pemimpin dalam industri farmasi kota Yan. Terus terang. Presiden Shan. Terus terang Nona Chu. Dia benar-benar seorang pahlawan wanita. Pak Xiang, Anda terlalu memuji saya. Perubahan terkini di kota Yan. Saya sangat khawatir di rumah. Saya sudah tidak bisa tidur selama beberapa hari. Kalian berdua sangat berwawasan. Bisakah Anda memberi saya petunjuk? Nona Chu memang The cerdik. film was translated Kota Yan memang baru-baru and ini. narrated by M. Hal-hal luar Media. biasa dan tidak biasa berkaitan dengan sekte mistik. Apakah sekte mistik benar-benar ada? Sebelumnya aku hanya mendengarnya dari rumor. Orang biasa tidak bisa mengakses sekte mistik. Itu seharusnya dianggap sebagai rumor. Kebetulan aku punya beberapa berita. Jika Nona Chu ingin tahu tentang sekte mistik, mengapa kita tidak pergi ke hotel dan mendiskusikannya secara rinci? Aku janji akan membuatmu merasa nyaman. Tidak perlu, saya ada urusan lain. Saya akan pergi sebentar. Jangan terburu-buru Nona Chu. Tidakkah kau ingin tahu tentang sekte mistik yang datang ke kota Yan? Apa yang harus dilakukan? Tidak perlu keluarga Cho. Kami hanyalah keluarga kecil yang tidak berarti. Mereka berasal dari sekte mistik. Jangan tidak tahu berterima kasih. Bisakah kita membangun koneksi? Bukankah itu hanya masalah beberapa kata dari kita? Wan King, selamatkan aku. Chu Wenqing. Yuyo sedang membahas bisnis. Benar sekali. Kami sedang berbicara dengan Nona Chu. Kami sedang mendiskusikan bisnis. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kedua bos itu sedang bersantai. Yuyo, orang paling cakep di perusahaan kita. Kalian berdua harus bicara dengan benar. Wan King, kamu menaruh. Lepaskan aku, suamiku. Dia akan segera datang menjemputku. Waktunya tepat. Biarkan dia memeriahkan suasana untuk kita. Ayo kita lakukan siaran langsung. Jangan terburu-buru. Kedua bos itu sedang bersantai. Suaminya, dia benar-benar pengecut. Aku takut dia bahkan tidak akan bisa melewati pintu. Mari lanjutkan. Ayo sayang kecil. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lu Chen benar-benar berani memukul seseorang. Kau mencari masalah. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Itu dia. Kau mencari masalah bukan? Apakah dia baru saja menindasmu? Tampar dia 2 kali. Kau berani, Cui Weiyo. Apakah ini penyerangan? Kau berani memukulku. Dasar wanita jalang. Apa kau ingin dipukuli lagi? Lupakan saja. Mereka mungkin memiliki hubungan dengan orang-orang dari sekte mistik. Mustahil. Mereka membohongimu. Benarkah? Untuk benar-benar mengerti, mereka bisa berakhir dalam kekacauan ini. Aku sudah memanggil guru besar Gon. Kau sudah mati. The film was Lu Chen, ayo pergi. translated and narrated by M. Media.
Guru besar Gong pemilik klub Jinmi. Nona Chu, tas Anda? Itu dia. Ini adalah guru besar Gong, pemilik klub Jinmi. Seorang veteran dunia bawah yang tangguh. Lu Chen, mari kita lihat bagaimana kau mati kali ini. Kau punya nyali juga. Tidak ada yang berani menggangguku. Keributan di klub Jinmi. Ini hanya kelab malam. Biasa saja. Kau sangat sombong. Guru besar Gong bunuh dia. Wanita itu tetap di sini. Aku ingin dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Suaminya telah aku permainkan. Kau dengar aku. Pertama berlutut dan bersujud 100 kali. Minta maaf kepada kedua bos. Tinggalkan wanita itu di sini. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Guru besar Gong hanya mengizinkan Chu Yuyou tidur dengan 2 bos. Bukankah itu terlalu lunak untuknya? Aku melihat penjaga keamanannya. Mari kita juga mendapat keuntungan dari ini. Mereka masih harus membereskan nanti. Lu Chen, si kura-kura berambut hijau itu pasti cukup melelahkan, bukan? Itu boleh saja. Chu Wanqing punya kakak laki-laki. Saling memanggil dengan begitu mesra. Kamu pasti pernah berjualan di sini sebelumnya kan? Sudah menjual emosi sampai malah jatuh cinta ya? Lu Chen, kau memancingnya. Sudah mulai marah. Sepertinya aku benar. Kau, cepat simpan tasnya. Ambilkan untukku. Jika kau bisa membawa tas seperti anjing untuk wanita cantik ini, atau menggonggong beberapa kali untuk membuatnya senang, aku bisa mempertimbangkannya. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu saja. Anak buahku juga bisa mengampuni istrimu. Lu Chen, Tidak apa-apa. Tuan muda guru besar Gong ada di sini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? tasku. Apa kau pikir aku sasaran empuk? Bunuh dia. Cincang dan beri makan anjing. Siapa yang membuat keributan di sini? Kau tidak bisa menyentuhku. The film was translated and narrated by Kau berani M Media. memukulku. Aku adalah orang dari guru besar Tian. Kau adalah bawahan He Wentian. Apa kau takut sekarang? Aku akan melaporkan ini ke guru besar Tian nanti. Kau akan segera mengumpulkan mayat. Baiklah, kalau begitu tuntut saja aku. Jika tidak, aku akan terus memukuli Tuhanmu. Guru besar Tian. Orang-orang dari klub Jinmi kami telah tiba. Semua saudaraku terluka. Ya, guru besar Tian ada di dekat sini. Kalian tunggu saja untuk mengumpulkan mayat. Lu Chen, ayo pergi. Kau hampir mati dan kau masih bicara keras. Mari kita lihat bagaimana kau mati hari ini. Ketua Yin. Yin tua ini Xiao He. Saya minta maaf karena mengganggu Anda dengan menelepon. Saya ingin bertanya tentang Lu Chen. Apakah Anda mengenalnya? Apel, siapa yang membuat keributan di sini? Guru besar Tian itu dia. Guru besar Tian mematahkan anggota tubuh mereka. 5 anggota tubuh lalu. Diam. Apa-apaan ini? Pak Lu, apa kau pikir kau berani mengakau dengan mereka? Terima kasih Guru Besar Tian telah menegakkan keadilan. Guru Besar Tian benar-benar orang yang berprinsip. Pak Lu, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda. Guru besar Tian. Guru besar Tian, saya salah. Beginikah cara kalian memperlakukan tamu? Anjing yang memandang rendah orang. Sudah berapa kali aku mengajarimu? Pelanggan adalah raja. Kau masih berani memukul orang. Minta maaf padaku sekarang. Baik. Pak Lu, saya minta maaf. Saya salah. Saya pantas disalahkan karena menyinggung Anda. Pak Lu, saya minta maaf. Mengapa kau belum bangun? Minta maaf kepada Pak Lu. Maaf. Maaf. Aku baik-baik saja. Terutama istriku. Saya sangat minta maaf, Nona Chu. Sudahlah, berdirilah. Kembali dan lakukan pelatihan profesional. Baik.
Simpanan siapa dia? Mengapa kau ada di sini? Aku adalah VIP di sini. Ada apa denganmu? Cepat tangkap pasangan ini. Bawa keluar dari sini. Lancang. Lepaskan. 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 Kau mengajariku cara melakukan sesuatu. Kau berani memukulku. Aku adalah VIP di sini. Hak apa yang kau miliki untuk memukulku? Pak Lu Nona Chu, kalian berdua. Apa yang rencananya akan kau lakukan padanya? Lupakan saja memukulnya, hanya akan mengotori tanganku. Dimengerti, lempar dia keluar. Cepat. Saya minta maaf Nona Chu karena mengejutkan Anda. Semua pembelian di masa depan oleh kedua orang ini akan gratis. Pak Lu, saya ada sesuatu. Saya ingin bicara dengan Anda. Nona Chu, saya sudah menyiapkan mobil Anda. Tidak apa-apa, kau bisa kembali sekarang. Aku akan sampai di sana sebentar lagi. Kamu harus berhati-hati. Salam Tuan Muda. Ketua Yin meminta saya untuk mengikuti Anda. Saya siap melayani Anda kapan saja. Anda tidak perlu memanggilku Tuan Muda. Anda bisa memanggilku Pak Lu. Identitasku. Anda tidak boleh memberitahu, siapapun mengerti. Ya, Menindas Yuyao. Apakah mereka berdua tahu? mereka semua berasal dari perusahaan farmasi. Dan mereka semua berada di bawah Lu Qianyuan. Di wilayahnya, apa kau tahu siapa Lu Qianyuan itu? Beritahu aku. Lu Qianyuan juga salah satu dari 4 pahlawan kota Yang. Meskipun wilayahnya kecil, tapi dia licik, kejam, dan tidak punya moral. Hal ini juga merupakan yang paling sulit untuk ditangani. Mereka semua bilang mereka kenal orang dari sekte mistik. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Lu Qianyuan. Belakangan ini dia bergaul dengan orang-orang dari sekte mistik. Membuat masalah di mana-mana di kota Yang. Selalu ingin memperluas wilayah. Pertemuan pahlawan tahun ini kemungkinan akan menimbulkan masalah. Perkumpulan pahlawan. Kami 4 pahlawan kota Yang. Setiap 4 tahun. Pembagian wilayah melalui pertemuan pahlawan. Lu Qianyuan. Dengan bantuan sekte mistik tahun ini sepertinya, dia akan melahap separuh wilayah. Ucapkan selamat ulang tahun. Chu Hongchan. Selamat ulang tahun kakek. Yu Yao, semoga Anda sehat selalu. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu. Bagus. Kami juga telah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Anda, Lo Chen. Hadiah kecil. Dengan hormat, semoga kakek sehat dan panjang umur. Pinus dan cemara yang selalu hijau. Yuyao, kalian datang terlambat hari ini. Kami telah mengatur agar kalian duduk di meja terakhir. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin mendudukan kami di meja paling belakang? Tidak peduli apa yang kita katakan. Seluruh keluarga juga duduk di meja yang sama. Hari yang membahagiakan. Kau harus membawa menantumu ini. Bawa ke sini. Dia duduk di meja utama. Hari ini adalah hari yang menggembirakan. Kita akan kedatangan tamu penting segera. Jangan letakkan benda sial ini. Bawa ke sini, merusak pemandangan. Benarkah dia menantu itu? Membawanya secara khusus. Apakah ini semacam parasit? Hari yang menggembirakan berubah menjadi kekecewaan nyata. Lihat dirimu, tadi di pintu. Aku sudah menyuruhmu pergi. Kau malah menyelinap masuk. Ibu berhenti bicara. Lupakan saja. Hari ini adalah perayaan ulang tahun kakekku yang ke-70. Aku akan mentraktirmu semangkuk anggur dan makanan. Ingat, tetaplah diam di sudut. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Chu Jiguo, putra sulung keluarga Chu. Tamu terhormat telah tiba. Zongji mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Tua. Sima Zongji. Semoga Anda mendapatkan kebahagiaan yang tak terbatas. Ini adalah Ganoderma lucidum berusia 500 tahun dan ginseng liar berusia 300 tahun. Semoga Anda menerimanya. Itu terlalu mahal. Hanya beberapa juta. Sedikit pemberian. Zongji benar-benar pria yang tampan. Apakah Zongji sudah punya pasangan? Saya sibuk dengan karir saya. Belum menikah. Yu Yao, keluarga kita. Dia sibuk dengan karirnya sepanjang hari. Kalian kebetulan saja. Topik yang bagus untuk dibahas bersama. Mengapa kau tidak pergi dan berbicara dengan Yu Yao-ku? Sebentar. Apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana jika menyinggung tamu terhormat? Nama saya Sima Zongji. The film Bolehkah was saya tahu translated siapa Anda? and Halo, saya narrated Lu by Chen. M Media. Pergi dari sini. Apa ini? Zongji, Wanking saya masih lajan. Chu Ji yang putra ketiga keluarga Chu. Mari kita saling mengenal. Saudara Zongji. Tidak perlu. Nona Yuyao. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Mari berteman. Permisi, saya sudah menikah. Apa yang begitu istimewa dari pernikahan? Ceraikan besok segera. Ibu aku tidak akan bercerai. Saya dengar keluarga Chu menjalankan perusahaan farmasi. New Zealand kami. Kami saat ini sedang memperluas bisnis. Mungkin kita bisa bekerja sama. Tentu saja. Beberapa saat kemudian Yuria dan Zongji. Mari kita makan. Yuyo, apa yang masih kau ragukan? Cepat anggukkan kepalamu. Tidakkah kalian semua mendengar? Dia bilang dia tidak setuju.
Siapa yang memberimu hak untuk bicara? Pergi dari sini. Saya akan memberimu 5 juta. Meninggalkan Yoyao. 5 juta. Hadiah ulang tahun yang kuberikan. Lebih dari 10 juta. Kamu menganggap Yoyao sebagai apa? 10 juta. Lu Chan, kau benar-benar tidak berguna. Kota Yan adalah pembual nomor 1. Apa yang salah denganmu? Ayo, bawa 10 juta hadiahnya. Saya ingin melihatnya sendiri. Gyokuno. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan. Sepotong giok kuno. Gyokuno omong kosong apa ini? Kerajinan tangan itu mungkin palsu. Apakah ini sepotong giok? Kelihatannya sama sekali tidak memiliki tekstur halus yang hangat seperti giok. Lu Chen, apa kau menemukan ini di jalan? Mungkin harganya 20 yuan. Aku sarankan kau jangan membuangnya. Jika tidak kau akan menyesal nanti. Masih berpura-pura. Jika ini benar, saya akan memakan kotak ini nanti. Dasar barang rongsokan. Bahkan anjing pun tidak menginginkannya. Berhenti. Bukankah sudah kubilang? Aku menyuruhmu berhenti. Ini adalah giok hitam bermotif naga. Giok hitam bermotif naga apa? Pak tua, kau salah. Bocah, tunjukkan rasa hormat. Dia adalah direktur museum Kota Yan. Tetua Zubaran bilik. Apakah ini asli? Ini adalah giok hitam bermotif naga. Tapi ini asli. Giok hitam bermotif naga. Giok hitam bermotif naga. Bagaimana mungkin? Hanya karena dia seorang menantu. Dia mampu membeli ini. Tetua Su, menurutmu berapa harga giok ini? Dia kuno ini bernilai jutaan. Tapi dia kuno ini pecah. Itu tidak berharga. Cuyuyo, apakah kau menggelapkan dana perusahaan? Aku tidak mau. Lagi pula dari mana perusahaan mendapatkan uang sebanyak itu? Ini dariku. Ditemukan di pasar barang antik. Ini sangat mahal, harganya 200 ribu. 200 yuan masih mahal. Aku rela membayar 2 juta. 200 ribu. Karena dia membelinya seharga 200 ribu. Maka nilainya hanya 200 yuan. 10 juta apa? 8 juta. Diam. Kalau begitu aku akan bertaruh 10 kali lipat. Tetua Chu jual padaku seharga 2 juta. Itu hanya keberuntungan. Apa yang hebat dari itu? Tawaran seperti ini tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Pasar barang antik, kebenaran dan kebohongan bercampur yang asli hanya 1 dari 10 ribu. Saudara Lu Chen, kau membeli giok ini. Penglihatan yang sangat luar biasa. Guru Zu terlalu baik. Itu hanya kebetulan. Siapa yang baru saja bicara? Jika giok ini asli, mereka akan memakan kotak kayu itu di tempat. Itu. Perjamuan akan segera dimulai. Silakan duduk. Lu Chen, jangan pikir kau bisa lolos hanya dengan giok kuno yang rusak. Kau pikir kau hebat hanya karena menemukan barang murah. Tanpa kekuasaan atau pengaruh seseorang tidak lebih dari seekor anjing. Masa depan Yuyo kita hancur. Apa kau pikir dirimu hebat? Kau mendapatkan barang murah senilai 10 juta yuan. Apa gunanya giok kuno? Pada akhirnya itu tetap tidak menyenangkan siapapun. Barang apa itu barang gratisan? Ibu, Lu Chen tidak tahu apa yang telah ia pungut. Itu barang antik. Kau bahkan membelanya. Lihat dia. Dia melakukan ini untuk. Aku tidak akan membiarkanmu berhubungan dengan Zongji. Dia bertekad untuk menempel padamu. Cukup ibu, aku sudah menikah. Lagi pula aku juga tidak menyukai benda itu. Sima Zongji. Lihat dia. Dari atas sampai bawah. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Zongji. Kau benar-benar akan membuatku gila. Ibu, minumlah air agar The film tenang. was translated and narrated by M Media. Kamu mau membakar Bai Mifang sampai mati ya? Ya, apakah yang saya berikan adalah yang kau pakai hari ini? Saya membeli pakaian dalam merah. Tunggu, itu tidak benar, sepertinya saya salah ingat. Warnanya hijau. Benci. Bos? Enyahlah, tidakkah kau lihat saya sibuk? Bos, kita kalah dalam pertemuan pahlawan. Enyahlah. Apa-apa yang masuk ke sini? Bos? Men Xiaobai tidak tahu. Di mana kau menemukan ahli ini? Mereka mengalahkan saudara Fei kita. Mustahil Hu Fei berasal dari sekte mistik. Bawahan ajudan. Dia seorang pedagang barang antik. Dari mana ahli ini berasal? Benar sekali, bos. Saudara Fei masih terbaring di rumah sakit. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya tahu caranya? Pergi cari seseorang untuk keluar dari sini. Bodoh tidak berguna. Guru besar Lu, tolong, selamatkan saya. Apa yang salah denganmu sekarang? Awalnya kerjasama dengan keluarga Chu sudah disepakati. Akibatnya Presiden Heng Hui tiba-tiba muncul. Kerjasama itu hancur. Mereka juga menyebutkan masalah penyebab kanker dari farmasi New Zealand. Perusahaan sekarang menuntut kompensasi atas kerugian saya. Saya benar-benar sudah buntu, Guru besar Lu. Tolong bantu saya menyelamatkanmu. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Ngomong-ngomong,
Bukankah kau kenal seseorang dari sekte mistik? Mintalah bantuan mereka. Dan Lu Chen itu, dia merusak rencanamu. Kau harus membunuhnya. Dia hanyalah menantu yang tidak berguna. Badai macam apa yang bisa dia buat? Dengan ketidakbergunaanmu itu. Kau masih ingin sekte mistik menyelamatkanmu. Kau sampah nyahlan. Guru besar Lu, tolong aku guru besar Lu. Sekumpulan orang tidak berguna. Tuan Xuan Wu, Anda harus membantu saya. Hu Fei yang Anda kirim telah kalah. Xuan Wu bawahan pangeran ke-8. Dia kalah dari Meng Xiaobai. Apel. Tuan. Dan itu. Akuisisi perusahaan farmasi kota yang juga tidak berjalan mulus. Saya tidak menyangka keluarga Chu begitu sulit dihadapi. Apa gunanya kau dasar sampah? Saya tidak pernah menyangka Sima Zongji sebegitu tidak berguna. Kau juga sampah. Kau tidak berguna dalam segala hal. Apa gunanya kau? Tuan, mohon tenang. Saya punya sesuatu untuk Anda. Yang mulia, lihatlah ini, giok hitam bermotif naga. Seharusnya ini permata yang Anda cari. Yang kecil ini, harganya sangat mahal. Baru saja dibeli. Ini cukup berguna. Benar, Tuan. Yang kecil ini berpikir, tidak perlu terburu-buru untuk mencaplok keluarga Chu. Selama kita memenangkan pertemuan pahlawan, separuh kota Yan adalah milik Anda. Masih takut pada keluarga Chu yang kecil itu ya? Baiklah, pertemuan pahlawan. Saya akan mengirim orang lain. Terima kasih, Tuan. Saya akan melakukan yang terbaik, The film was memperluas wilayah untuk translated Anda. and narrated by M Media. Ada apa? Sedikit gugup. Kau seorang CEO. Apa yang perlu ditakutkan? Kamu pandai bicara. Ayo santai, kau pasti bisa. Benar, aku akan merayakannya bersamamu malam ini. Halo. Apa? Saya mengerti, saya akan segera ke sana. Ada apa? Pabrik itu diblokir oleh para preman. Aku harus segera ke sana. Aku akan mengantarmu ke sana. Saudara-saudara, ayo kita bekerja. Pemimpin cantik kita datang mengunjungi kita. Kita bisa mendapatkan. Bersenang-senanglah. Siapa kau? Mengapa menghalangi pintu? Siapa kita? Aku adalah Heilang. Seluruh area ini berada di bawah perlindunganku. Kau tidak membayar biaya manajemen keamanan. Tentu saja aku datang ke sini untuk menagih utang. Kau ingin uang keamanan? Benar. Berapa? Tidak lebih dari 500.000. Kalau punya 500.000, kenapa tidak merampok orang saja? Sepertinya kau tidak berencana memberikannya. Selama kau tidur dengan saudara-saudaraku, maka aku tidak akan meminta uang itu lagi padamu. Jaga bicaramu. Kau ini apa? Aku beri kau 10 detik. Pinyanglah dari sini sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Bawa dia ke sini, seret wanita itu ke kamarku. Pria itu memukulku sampai cacat. Kau naik bus duluan. Hati-hati. Baiklah. Pukul dia. Sakit sekali. Tepat di sini di farmasi Kang Am. Saudara Hu, cepat bawa anak buahmu ke sini. Kau tamat. Saudara Hu akan segera membawa anak buahnya. Dia adalah orang dari guru besar Tian. Itu bisa membunuhmu dalam sekejap. Apakah kau kenal He Wentian? Sekarang kau tahu rasa takut. Sekarang berlutut dan bersujudlah 2 kali. Aku akan mengampuni nyawamu. He Wentian farmasi Kang En dalam 10 menit. Segera datang ke sini. Siapa yang mengirimmu? Aku tidak akan memberitahumu bahwa ini Chu Wanqing, bukan Chu Shiki. Tuan Muda Chu. Hal-hal yang tidak pantas. Siapa yang berani melakukan ini? Saudara bawahan He Wentian. Apakah mereka yang berani menyentuhku punya keinginan untuk mati? Saudara Hu memukulku. Kau berani menyentuh orang-orangku. Kau tidak ingin hidup lagi. Kau adalah saudaraku. Berlutut dan bersujudlah padaku sekarang. Aku akan melepaskanmu hari ini. Apakah He Wentian tahu betapa sombongnya kau? Kau juga tahu tentang guru besar Tian. Kalau begitu sebaiknya kau datang dan berlutut sekarang juga. Bahkan He Wentian tidak akan berani membuatku berlutut. Kau pikir kau siapa? Mencari mati. Berhenti. Guru besar Tian. Dia menindas orang-orang kita. Dia tidak sopan kepada Anda. Anda harus memberinya pelajaran. Diam, Pak Lu. Saya gagal mengelola bawahan saya dan telah menyinggung banyak orang. Saya minta maaf. Guru besar Tian, dia baru saja mengutuk Anda. Saya sedang memberinya pelajaran atas nama Anda. Bagaimana saya harus berbicara dengan Pak Lu? Cepat pergi minta maaf. Pak Lu, kakek Lu, saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Aku tidak ingin melihat mereka. Biarkan dia menghilang. Mengerti, seret dia pergi. Patahkan kaki mereka. Bawa semua orang lainnya pergi. Guru besar Tian, saya milik Anda, Guru besar Tian. Lucin, terima kasih untuk hari ini.
dan waktu di klub Jinmi itu. Tidak apa-apa, mari kita bicarakan ini berdua nanti. Lagi pula, kau bukan. Apakah aku sudah menerima imbalan? Itu. Apa kau kedinginan? Apakah kau kedinginan jika dingin? Naikkan sedikit suhu AC-nya. Tidak. Tidak perlu. Maksudku, tempatmu tepat menghadap arah angin. Terlalu banyak terkena angin itu tidak baik. Tidak apa-apa, aku sangat sehat. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Sebenarnya, jika kau merasa dingin, tempat tidurku cukup besar. Tuan muda mana yang masih berjaga? Itu luar biasa. Selama masa pelatihan tubuhmu, harus menjaga ini. Ini tidak hanya akan membuat kerjamu 2 kali lebih efektif. Ini juga akan membantumu dengan cepat mencapai tahap akumulasi Ki. Tapi jangan khawatir, saat kau mencapai tahap akumulasi Ki, tidak ada kesempatan. Aku mengantuk. Aku akan tidur sekarang. Tidurlah lebih awal. Kalau begitu kedinginan saja sana. Aku lebih suka kau mati kedinginan. Lu Chen dasar bodoh. Tuan muda, Aku ingin mengolah kiku sekarang. Apakah ada metode rahasia? kau memiliki pil mistik di dalam tubuhmu. Secara logis seharusnya bisa mengakumulasi Ki sekarang. Begitu kau menemukan perasaan Ki itu saja. Apa itu sensasi ki? Ini, aku juga tidak tahu. Apakah ada orang di sekitarmu? Orang yang sudah mengakumulasi ki? Tidak. Mengapa tuan muda terburu-buru? Sesuatu pasti telah terjadi. Mungkin aku bisa membantu. Kau tidak bisa membantuku dalam hal ini. Katakan padaku. Mungkin orang tua ini bisa meringankan kekhawatiranmu. Tidak masalah ini. Kau benar-benar tidak bisa membantu. Baiklah, lupakan saja. Mari kita mulai melatih tubuh kita sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Selamat tuan muda pemurnian tubuh mencapai penguasaan hebat. Begitu ada kesempatan, saya percaya Anda akan segera bisa memasuki tahap akumulasi Ki. Bagaimana kabar saudara Hei? Zhu Wenlong salah satu dari 4 pahlawan besar kota ya. Apakah Anda sudah merekrut ahli? Pak Lu itu orangnya. Bolehkah saya bertanya Pak Lu di mana Anda belajar? Dari sekte mana Anda berasal? Aku tidak termasuk dalam sekte manapun. Aku hanya berlatih santai. Saudara Hei, bagaimana Anda bisa berakhir dengan orang seperti ini? Saya rasa dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan telapak tangan. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Pak Lu tampak lebih hebat dari kenyataannya. Jauh lebih kuat. Bisakah kita pergi sekarang? Pak Lu, silakan lewat sini. Kalau begitu tamatlah riwayatmu. Akhirnya tiba juga. Kupikir kalian sudah ketakutan dan kabur. Kali ini kau datang sendiri. Meng Xiaobai. Apa kau tidak takut dipukuli? Aku takut. Aku beritahu hari ini aku telah mengundang para ahli sejati. Kalian hanya menunggu ajal. Karena semua orang sudah di sini. Silakan lakukan. Silakan. Pak Lu, silakan duduk. Duduk saja di sana dengan nyaman. Bertarung. Bagus. Zhu Wenlong. Ini adalah ahli yang kau sewa. Menurutku, kau sebaiknya tidak perlu bertanding lagi. Pulanglah, cuci muka dan tidurlah. Siapa lagi? Apa kau percaya diri? Bagus. Saudara Hei, orang ini adalah ahli papan atas dari Hongmen. Kalian semua tidak akan sanggup menghadapinya. Tunggu saja. Oke. Cepat yang berikutnya. Aku sedang terburu-buru. Saudara Ling, apa kau percaya diri? Saudara Ling bawahan Xuan Wu. Dia hanya sedikit terlalu cepat. Bawa seseorang ke pinggir. Bertarunglah lagi. Anak itu tahu cara bermain trik. Hanya sedikit kepintaran. Hei Wentian, siapa orang yang kau undang ini? Itu menarik. Memakai topeng untuk menciptakan misteri. Tapi itu tidak berhasil. Nah, biar kutunjukkan padamu. Apa itu ahli sejati? Aku akan membiarkanmu melakukan 3 jurus, agar orang lain tidak bilang aku menindas generasi muda. Apakah kau serius? Aku akan memukulmu sampai mati. Bukankah itu terlalu membosankan?
Ayo lakukan. Tidak. Dia baru saja menyerah. Satu ronde lagi. Lu Qianyuan bersedia menerima kekalahan. Apakah kau ingin melanggar aturan? Satu ronde lagi, tidak masalah. Tapi kali ini, kita perlu meningkatkan taruhannya. Bagaimana berani mencoba? Tambah lagi aku akan memukulmu sampai mati. Saudara Ling, keluarkan jurus spesialmu. Keluarkan dan pukul dia sampai mati. Anak ini menyembunyikan sesuatu. Seandainya aku tidak ceroboh sesaat tadi. Jaga dirimu baik-baik. Hewan Tian orang tua itu mengambil area Zialuan. Apakah itu cukup? Kita juga perlu menambahkan wilayah yang kau menangkan terakhir kali. Ya itu mungkin. Ayo lakukan. Mustahil. Lu Qianyuan, kau kalah. Oke, kau menang kali ini, tunggu saja. Saudara He dengan Pak Lu seperti ini. Ahli papan atas. Sekarang pemimpin 4 pahlawan kota Yan. Pasti kau orangnya. Baru setelah Pak Lu membantu kami menemukan solusinya. Kalau begitu, aku bersedia menyerahkan 3 restoran lagi. Semoga aliansi kita sebelumnya bisa berlanjut. Bagaimana? Pak Lu, semua restoran itu sekarang milikmu. Apa rencanamu selanjutnya? Aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Lakukan apa yang menurutmu terbaik, aku pergi sekarang. Saudara Hei, sebenarnya siapa Pak Lu ini? Kau begitu hormat padanya. Mengapa kau begitu peduli? Dia tidak suka mengungkapkan identitasnya. Oke, aku mengerti. Pekerjaan itu penting. Tapi kau, Tolong. Seseorang tolong bantu aku. Seseorang mengejarku, tolong selamatkan aku. Lo Chen. Apa kau baik-baik saja? tidak masalah. Terima kasih. The film Mengapa was kita tidak translated mengantarmu pulang dulu? and narrated Jangan kirim by aku M pulang, Media. orang-orang itu semua. Dikirim dari rumah. Kalau begitu kami akan mengantarmu ke kantor polisi. Tidak jika polisi tahu, mereka akan membawaku juga. Kirim pulang. Gadis kecil, ada apa? Aku tidak bisa mengatakannya. Maaf. Biarkan kami mengantarmu ke hotel. Berlari terlalu cepat. Aku tidak membawa kartu identitas atau uang. Kenapa kau tidak tinggal di rumah kami sebentar? Apakah akan merepotkan? Itu benar-benar tidak nyaman. Apa? Bagaimana kau bisa menyinggung Ce Olian? Cepat pergi dan minta maaf kepada Ce Olian. Saya tidak kenal Tuan Liang manapun. Mereka secara khusus memintamu untuk datang. Paman, dengarkan aku. Ada yang mencurigakan di sini. Mari kita cari band lain untuk menutupi kebutuhan kita dulu. Kekacauan yang kau buat, kau bereskan sendiri. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Ada apa? Sisi bank. Perusahaan tiba-tiba kehabisan stok. Aku baru saja memberikan uang itu kepada perusahaan. Peningkatan modal dan ekspansi saham. Arus kas perusahaan saat ini hampir putus. Aku harus pergi dan memeriksa situasinya. Aku akan mengantarmu ke sana. Kalau begitu kau ikut dengan kami. Mari pulang bersama setelah urusan selesai. Yonsu, aku masih ada hal yang perlu dibahas. Tunggu aku di mobil sebentar. Baiklah, Kak Yuyao. Aku akan ikut denganmu. Tidak, aku bisa menyelesaikannya dalam semenit. Jangan khawatir. Baiklah, hati-hati. Telepon aku jika butuh sesuatu. Kak Lu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kak Lu. Kungfumu luar biasa. Apakah kau berasal dari keluarga bela diri? Tidak. Kak Lu. Kau menyelamatkan hidupku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jauhi aku saja. Yuya. Jangan bergerak di dalam mobil. Kak Lu, kau mau kemana? Kak Lu. Ada 3 pria bersama wanita itu tadi. Datanglah ke kamarmu. Di mana ruang pribadi mereka? Maaf, ini masalah privasi tamu. Aku tidak bisa memberitahumu. Aku juga seorang tamu. Wanita itu adalah istriku. Xiao Liang yang menginstruksikan. Tidak ada yang boleh mengganggu. Mereka sedang membahas bisnis. Aku akan memberimu 2 kali lipat dari apapun yang dia berikan. Kau pecundang berani bicara padaku. Ce Liang, kami punya beberapa ratus ruang pribadi di sini. Jika kau ingin menemukannya, teruslah mencari.
Su Wenlong. Yang Xianlu The film adalah was milikmu bukan? translated Aku akan and bicara padamu narrated dalam by 1 menit. M-Media. Muncul segera. Kau benar-benar pecundang. Tidak mengenali manajer umum Su kami. Tersisa 30 detik. Masih berpura-pura. Kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Penjaga keamanan menendangnya keluar. Kau berani mengabaikan tamu terhormat. Secara pribadi. Apakah kau masih ingin bekerja di sini? Pak Lu benar-benar dipermalukan. Di mana ruang-ruang pribadinya? Di lantai 9 Istana Huakin. Direktur Chu. Chiao Yang Xiao Group Lian. Kau punya toleransi alkohol yang sangat baik. Chiao Liang, bisakah kita bicara soal pinjaman sekarang? Jangan terburu-buru. Apakah kita ditakdirkan untuk bertemu? Tuan Liang tolong, jaga harga dirimu. Direktur Chu. Kita semua orang dewasa jangan malu-malu. Jika Tuan Liang tidak ingin membahas kerjasama, kalau begitu aku pergi. Kita belum selesai bicara CEO Chu. Pakaian Direktur Utama Grup Kian. Tidak mau pinjamannya lagi. Pak Li Xiao Group Li. Benar kau terlalu naif. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Aku pasti akan mendapatkanmu. Yu Yao, aku benar-benar jatuh hati padamu. Kau milikku. Aku akan menyetujui sebanyak yang kau butuhkan. Lepaskan aku. Menurutku kau terlalu berlebihan. Tidak mau. Berhenti memukul kami tidak mampu melawan kalian. Kau menyinggungku dan masih ingin pergi. Baiklah, sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku setidaknya akan menyisakan mayat utuh untukmu. Berani menyentuh wanitaku. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, aku akan tetap menghajarnya. Jangan. Sakit sekali. Mengapa harus melalui semua masalah ini? Berurusan dengan keluarga Chu. Lakukan saja sesuai instruksi keluarga Cui. Kau pasti akan mendapatkan bagian keuntunganmu nanti. Lu Chen sangat sombong. Sepertinya dia punya koneksi. Tidak heran. Keluarga Cui menyuruh kami untuk lebih memperhatikan. Apa gunanya jika dia sombong atau hebat? Cepat atau lambat aku akan menginjaknya di bawah kakiku. Lalu aku mengurusnya. Bukankah kalian berdua belajar bela diri? Aku terlalu banyak minum. Aku ceroboh. Bukankah kalian berdua seharusnya petarung yang hebat? Bukankah ini karena aku terlalu banyak minum? Kalian berdua tidak mampu. Bisakah kau menghadapi 18 arhat sekaligus? Jika aku tidak minum terlalu banyak bocah itu. Beberapa pukulan dan tendangan adut. Sakit sekali. Jui Yuya, urusanmu. Bagaimana mereka berbicara? Pak Liang bahkan lebih marah. Lucian, kau lagi. Kau selalu menyerat Yoyo jatuh. Apa yang ingin kau lakukan? Kau ingin menghancurkan rumah kami. Ibu tidak menyalahkan Lu Chen. Chiao Liang yang menyentuhku dengan tidak pantas. Lu Chen pergi untuk menyelamatkanku. Memangnya kenapa kalau aku menyentuhmu? Dalam urusan bisnis selalu ada pihak yang merugi. Apa kau pikir dirimu begitu berharga? Mengapa kau tidak pergi? Kau, diam. Bocah tidak berguna. Apa kau tahu siapa C.I. Olian? Dia berasal dari keluarga terbesar di ibu kota provinsi. Keluarga Cui, singkirkan jarimu. Itu sudah cukup untuk menghancurkan kita. Kita benar-benar dalam masalah besar. Apa kau tahu? Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Aku akan menanggung semuanya sendiri, tolong kembali. Baiklah, itu kata-katamu. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Chu. Aku sedang bertanya padamu. Wanita cantik ini adalah... Itu bukan urusanmu. Yeonsu, pergi ke kamar mandi dan bersihkan dirimu dulu. Bagus. Tidak ada kunci langit mistik di sini. Ibu, itu tadi temanku. Tinggallah di rumah selama beberapa hari. Aku tidak ingin berurusan dengan ini sekarang. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa kau mengambil tanggung jawab itu? Hal busuk seperti ini. Jangan mendorongnya keluar. Kau tidak perlu mengkhawatirkan keluarga Cui. Mereka ada di kota Yan. Itu tidak akan menimbulkan masalah. Kau tidak tahu apa-apa. Jika bukan karena kepengecutanmu, Yueyoku akan dizalimi. Baiklah, kalian berhenti mengkhawatirkannya. Aku akan mengurusnya sendiri. Aku tidak peduli lagi. Kepalaku sakit, aku mau tidur. Lakukan sesukamu. Yue Yao Chu Jigo, mereka menguras darahmu. Mengapa kau masih terlibat dalam masalah ini? Lo Chen, sudahkah aku memberitahumu? Jangan memukul orang. Kau sudah menyinggung Chiao Liang sekarang. Aku masih harus membereskan kekacauanmu. Berantakan sekali untuk dibereskan. Ayo kita pergi dan berhenti saja. Bagaimana mungkin? Aku harus tetap di sini. Ada sesuatu yang belum selesai. Apa yang bisa dibandingkan dengan keselamatanmu lebih penting.
Kau bersikeras untuk berkorban The seperti film ini. was Tidak, aku translated tidak akan and pergi. narrated Ada apa? by M Katakan Media. padaku dan aku akan melakukannya untukmu. Kau tidak bisa menyelesaikannya. Aku bisa memberitahumu. Tidak perlu bicara lagi. Kau tidur di sofa hari ini. Kak Lu, kenapa kau tidur di sini? Yunshu datang ke kamarku untuk tidur. Pergilah saat dia menyuruhmu. Baiklah Kak Lu, aku akan ke kamar tidur sekarang. Selamat malam Kak Lu. Mari tidur bersama. Tidak apa-apa, aku akan tidur di tempat tidur kecil. Tempat tidur kecil itu tidak terlalu nyaman. Kau harus ikut denganku. Apa yang terjadi di antara mereka berdua? Apakah mereka pasangan palsu? Bagus. Kak Yueyo, apakah kau dan Kak Lu? Karena aku tadi berdebat. Bagaimana mungkin tidak ada? Aku benar-benar tidak ingin ini terjadi karenaku. Merusak hubungan kalian. Tidak hanya kita berdua. Ada konflik kecil. Akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir, tetaplah di sini. Kalian berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Kak Lu sangat luar biasa. Kalian berdua pasti sangat bahagia bersama. Apa hebatnya dia? Jetty, jika seseorang bisa bertarung, bukankah itu mengesankan? Keterampilan yang sangat bagus. Aku hanya berlatih di beberapa sekolah bela diri khusus. Keluarga bangsawan telah melihatnya. Dia hanya orang biasa yang belajar kungfu. Itu hanya saat dia masih kecil. Hanya untuk menghindari dipukuli. Begitu ya? Sepertinya Lu Chen. Jaga identitasmu tetap sangat jelas. Mereka berdua bertengkar lagi. Sepertinya ada peluang. Wentian, bisakah kau membantuku memeriksa ini? Krisis karir Kang 5 tahun lalu. Dan penyebab kematian Chu Jian. Aku curiga ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Apa yang sedang kau lakukan? Kak Lu, aku menyukaimu. Jangan katakan apa-apa lagi. Mari kita pelankan suara kita. Dia tidak akan tahu. Menyingkirlah. Kak Lu, aku tidak punya cara untuk membalas budi penyelamat nyawa. Aku tidak punya pilihan selain membalasmu dengan tubuhku. Kau akan menerimaku, bukan? Turunlah. Apa yang kau lakukan? Dia keluar untuk mencari air dan tidak sengaja. Dia menabrak meja kopi. Kenapa kau tidak menyalakan lampu? Aku takut membangunkan Kak Lu. Dia benar-benar orang kasar. Mari naik ke atas dan tidur. Ya, dia tidak mengungkapkanku. Sepertinya dia punya rencana terhadapku. Benar-benar tidak ada pria yang tidak selingkuh. Jangan menyusahkan Yu Yao lagi. Kau masih tahu cara untuk datang. Keluarga Chu diambang kebangkrutan. Beberapa pabrik pengolahan. Mereka memutuskan kerjasama dengan kami. Pabrik farmasi segera menghentikan operasi. Ini semua salahmu karena menyinggung Ce Eolian. Bagaimana bisa secepat itu? Kemarin kau bilang akan bertanggung jawab. Bagaimana kau akan bertanggung jawab? Aku akan mencari cara. Tunggu sampai kau memikirkan cara Kang M. Perusahaan itu sudah bangkrut jutaan kali. Kita telah meminta maaf kepada Tuan Liang atas namamu. Tuan Liang mengatakan dia akan memberi lebih. Kau punya satu kesempatan. Ini pakaian yang diberikan CEO Liang padamu. Dia bilang, kenakan ini untuknya malam ini. Dia akan memaafkan dan melupakan. Tidak, aku punya pakaian sendiri. Itu tidak akan berhasil. Pak Liang berkata, jika kau tidak mengenakan ini, dia tidak bisa melihatnya. Di mana ketulusan keluarga Chu? Kakak, Jika kau tidak pergi, kami akan mengikatmu dan membawamu ke sana. Bagaimana jika sesuatu yang tak terduga terjadi? Kau tidak akan berdaya mengendalikan dirimu sendiri. Jam berapa sekarang, Yoyal? Ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Chu kita. Saat ini, kau tidak bisa melakukan sesukamu. Adik perempuan harus patuh. baiklah aku pergi. Benar sekali. Paling-paling hanya disentuh. Minum dan bernyanyi bersamanya. Kau sering pergi ke acara sosial. Seharusnya kau sudah cukup mahir dalam bisnis sekarang. Adikku sayang. Ambil ini. Mau kemana kau, Yu Yao? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak. Kau harus meminta maafkan. Mereka tidak punya niat baik. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikuti aku. The film was Yu Yao. translated and Yu narrated Yao. by M Media. Cepat. Kak Lu. Sepertinya keadaan sama seperti saat Bibi tidak ada.
Hanya kita berdua yang tersisa. Yunshu. Aku sama sekali tidak punya perasaan padamu. Tolong jaga harga dirimu. Kak Lu, aku tidak menginginkanmu seumur hidup. Aku hanya membutuhkanmu untuk malam ini saja. Kak Lu, kau mau kemana? Nona Chu, jika kau benar-benar menginginkannya, kata-kata permintaan maaf. Kau perlu menunjukkan ketulusan. Minum semua ini. Aku sedang sakit dan sudah minum obat, jadi aku tidak bisa minum alkohol. Tuan Liang, jika Anda menginginkan ketulusan saya bisa. Saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Jika Anda belum puas, saya bahkan bisa bersujud kepada Anda. Tolong lepaskan keluarga Chu. Mereka semua orang dewasa. Apa yang aku inginkan? Kau seharusnya tahu ini dengan sangat baik kan? Berhenti berpura-pura bodoh. Lepaskan pakaianku. Mereka semua sudah tidur dengan farmasi Heng Hui. Apa salahnya menghabiskan waktu bersama kami? Selera setiap orang berbeda. Aku tidak mau. Aku tidak tidur dengan siapapun. Kalian semua. Tadi itu ada di ventilasi ASI. Tambahkan beberapa bahan yang menyenangkan. Ayo sayang. Aku suka mulutmu. Aku suka pinggangmu. Harimau nakal yang cantik. Tidur adalah cara terbaik untuk bersantai. Kalian berdua ambil mobilnya dulu. Tunggu 2 menit. Yu Yao, apa kau baik-baik saja? Jangan membuat masalah lagi untuk keluarga Chu. Kau lagi apa gunanya pandai berkelahi? Garis hidup keluarga Chu sekarang ada di tanganku. Aku akan menyuruhmu hidup maka kau hidup. Aku akan menyuruhmu mati maka kau mati. Ya, kita hidup di masyarakat beradab sekarang. Bisakah tinju menyelesaikan masalah? Kau harus berlutut sekarang dan mulai dari. Aku merangkak di antara kakiku. Panggil aku kakak dan aku akan membiarkanmu pergi. Atau kau bisa tinggal di sini. Lagi pula aku tidak keberatan. Itu benar. Lo Chen. Jangan gegabah. Tolong. Yu Yao. Itu benar. Kau cerdas karena tahu apa yang baik untukmu. Kau cari masalah. Aku beritahu padamu. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya lagi, aku akan mengambil nyawamu. The film Lucien, was mari kita bicarakan translated ini. and narrated by Lepaskan M. Cheo Liang dulu. Jika kau begitu mampu bunuh saja aku. Jika kau tidak bisa membunuhku maka kau akan. Keluarga Cho dikubur bersama mereka. Lucien membayar kejahatannya dengan nyawanya. Jika kau berani menyentuhku kau juga akan mati. Kau tidak ingin membunuhku. Ayo biarku beritahu. Jangan berasumsi sedikit keterampilan bela diri membuatmu sehebat itu. Hanya mereka yang punya uang adalah orang-orang besar. Apa punya uang membuatmu jadi bos? Aku akan tunjukkan padamu hari ini. Apa itu bos yang sebenarnya? Halo Pak Yin, dalam 10 menit. Aku ingin Liang Songqian, Lai Chuan, dan Li Ju bangkrut. Ini adalah pelajaran yang kuberikan pada keluarga Chu. Belum cukup. Kalau begitu mari kita buat keluarga Chu bangkrut saja. Keuangan larut malam. Kenapa kau meneleponku? Halo. Apel. Perusahaanku adalah bank yang bagus. Mengapa menarik pinjaman? Aku beritahu kau tidak peduli metode apa yang kau pikirkan. Selamatkan perusahaan untukku dulu. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uangnya. Saudara Liang, saudara sedang dalam masalah. Tolong bantu aku. Jangan khawatir, itu di bawah 100 juta. Itu bukan masalah. Baik, itu tadi kekasih kecilku yang menelepon. Xiao Liu, kau bisa tidur sendiri malam ini. Aku masih harus menemani Cheo Liang kita. Aku tidak akan pergi ke tempatmu. Aku meremehkanmu, aku menelpon untuk putus denganmu. Apa yang terjadi? Produk perusahaan menyebabkan kematian. Itu sudah digali. Aku baru saja selesai ditanya. Jangan The pernah film was berpikir untuk datang translated menemuiku lagi. and narrated Aku tidak by mau. M Media. Hubungan konyol macam apa yang kita jalani ini. Xiao Liang, kau harus menyelamatkanku. Tuan Liang, saya masih di sini. Apa yang terburu-buru, aku akan mencari jalan untukmu. Bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya. Kenapa kau tidak menjawab telepon? Aku mendengarnya. Apakah kau perlu memberitahuku? Aku ingin melihatnya. Trik apa yang bisa kau lakukan?
Halo. Apa bagaimana itu mungkin? Tuan Liang, Anda sama sekali tidak boleh mendapat masalah. Kami mengandalkan Anda untuk menyelamatkan nyawa kami. Siapa kau? Kau tidak layak mengetahui siapa aku. Apakah kau tahu aku tinggal di ibu kota provinsi? Keluarga Cui bukan apa-apa. Memangnya apa harga keluarga Cui? Kau tidak mengenal keluarga Cui. Ini ada hubungannya dengan sekte mistik. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dalam sekejap. Sekte mistik tidak ada artinya. Kau, Karena kau tidak bisa mengendalikan nafsumu. Maka jangan lakukan itu. jangan mendekat. Tuan Lu, saya salah, mohon maafkan saya. Guru besar Lu, ampuni nyawa saya. Ampuni nyawa saya. Kalian lolos terlalu mudah. Mulai hari ini, aku akan membuatmu merasakan semua rasa sakitmu. Jalani itu sekali saja. Aku akan membuatmu berharap bisa mati saja. Aku sudah mencari kemana-mana, sama sekali tidak ada. Tapi dia tidak tertarik padaku. Tidak bisa dirayu. Halo, The Yui film Yao. was translated Yunsu, and tuangkan dia narrated segelas by air. Media. bagus. Apa-apaan ini? Bagaimana pekerjaan ini bisa berlanjut? Semua sudah selesai. Kau di sini lagi untuk sementara. Sudahkah kau menemukan bank untuk meminjamkan dana? Bukan berarti aku tidak melakukannya tadi malam. Bagus. Kita akan bicara saat aku sampai di perusahaan. Apa yang terjadi tadi malam? Kau mabuk tadi malam. Aku akan mengantarmu pulang. Ada apa? Kau tidak melakukan apapun tadi malam. Kenapa mereka melepaskan keluarga Cho? Aku juga tidak tahu. Mungkin mereka tiba-tiba berubah pikiran. Bagaimana mungkin? Kau tidak menyembunyikan sesuatu dariku kan? Apa kau makan? Aku tidak makan. Tidak. Singkatnya tidak apa-apa. Malam itu sangat luar biasa. Bisakah aku kembali ke kamarku untuk tidur? Tidak. Kau kembali untuk mengganti pakaianmu. Kak Lu, kau mau kemana? Bawa aku bersamamu juga. Tidak, aku ada urusan. Kak Lu, aku sendirian di rumah. Sangat membosankan. Jangan lakukan itu, Yuriao melihatnya. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Katakan padaku apa? Dia bilang dia ingin pergi ke perusahaan bersamamu. Apa yang perlu dipermalukan? Ayo pergi. The film was translated and narrated by Media. Kau bilang nama orang itu adalah Tetua Zhu. Ya, benar sekali. Cui Siai. Oke, aku mengerti, kau boleh kembali sekarang. Guru besar Koi. Anda harus menyelamatkan saya. Aku tahu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Guru besar sudah ditemukan. Orang ini tidak lain adalah Yin An. Benar-benar dia. Tak disangka seorang menantu. Dan latar belakang seperti ini. Haruskah aku melakukannya? Tidak usah terburu-buru. Aku akan menemui guru besar istana terlebih dahulu. Orang-orang dewasa melapor dan meminta instruksi darinya. Mari kita lihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mengapa hanya kau yang datang? Mereka semua mengaku kalah. Hari ini adalah pertempuran penentuan kita. Mari kita mulai. Tunggu sebentar. Apa yang terburu-buru He Wentian tahun ini? Situasinya sangat khusus. Berani bertaruh besar. Tentu berapa banyak yang ingin kau pertaruhkan? Semuanya. Siapapun yang menang akan menjadi raja kotayan ini. Apakah kau berani? Janjikan padanya. Tuan Lu seharusnya diundang. Master bela diri. Aku khawatir. Jangan khawatir. Aku bertekad untuk mengambil kotayan kali ini. Ya. Ayo maju. Bagus. Janji yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Jangan menyesal nanti. Siapapun yang takut dia adalah anjing. Lucien, jangan harap bisa kali ini. Berpura-pura mati dan melarikan diri. Kau adalah anggota sekte mistik. Pangeran ke-8 ingin kau mengaku kalah sekarang. Itu juga bisa menyelamatkanmu dari rasa sakit fisik. Ini adalah Canjiang dari sekte mistik. Kau tinggal menunggu mati saja. Apel. He Wentian. Kerja bagus.
Tuan Lu menyerah saja. Aku hampir dipukuli sampai mati. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Lu, bagus. Belum terlambat bagimu untuk menyerah sekarang. Jadi seperti inilah Ki itu. Mencari mati. Lu Qianyuan, kau terlalu cepat merayakannya. Aku kalah. Lu Chen berlutut sekarang. Panggil aku kakek. Aku akan melepaskan kecantikan kecilmu itu. Bagaimana? Lu Qianyuan, kau tercela dan tidak tahu malu. Aku memang tidak tahu malu dan tercela. Tidakkah kau tahu? Rencana ini juga. Apakah itu bagian dari kekuatan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Di mana mereka? Selama kau berjanji untuk tidak mengambil wilayahku. Aku sudah bilang. Kau berani bernegosiasi denganku. Di mana mereka? Hanya aku yang tahu. Jika kau tidak pergi sekarang, mereka akan mati. Baiklah. Aku berjanji padamu. Bicara. Bagaimana jika kau membohongiku? Di kuil tua di utara kota. The film was translated and narrated by M Media. Lu Chen, cukup cepat. Jangan khawatir, kali ini aku. Itu akan menyelesaikan masalahmu sepenuhnya. Itu kau. Ini aku. Bagaimana kau ingin menyelamatkan mereka? Selama kau menaruh perutmu, pil mistik di dalamnya, keluarkan dari perut. Jangan bilang aku tidak tahu pil mistik ada padamu. Biarkan mereka pergi. Ada semacam tantangan 1 lawan 1. Suara mencikit itu benar-benar mengerikan. Lu Chen, jangan dengarkan dia lari. Wanita yang luar biasa. Kau harus menghargainya. Aku hanya memberimu 10 detik. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Kak Lu, tinggalkan kami sendiri. Lari. Mari menjadi suami istri lagi di kehidupan selanjutnya. Kak Lu, jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi wanitamu. Kalian benar-benar buta. Itu pasti karena dirimu, aura pemeran utama pria. Kalau tidak, bagaimana mungkin dua wanita cantik ini menyukaimu? Apakah iri atau cemburu? Aku iri dan cemburu. Itu tidak masalah. Bagaimanapun kau harus mati hari ini. Tidak, Kau tidak akan seberuntung itu kali ini. cepatlah. Lari. Mampu. Datang dan ambil sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Kau baru saja memulai tempat tubuh. Bagaimana mungkin? Apa kau lupa bahwa aku memiliki pil mistik di dalam diriku? Haruskah kita lanjutkan? Aku bisa bermain denganmu sepanjang hari. Aku ada urusan mendesak. Kau beruntung. Lain kali aku melihatmu. Tidak akan seberuntung itu. Yu Yao. Tunggu sebentar. Kau tidak punya apa-apa. Apakah kau perlu menjelaskan ini padaku? Aku lelah, aku mau tidur. Jangan berpura-pura bodoh. Sebenarnya siapa kau? Aku. Aku beritahu kau. Jangan mengarang kebohongan untukku. Aku tidak bodoh. Baiklah, sejujurnya. Sebenarnya aku adalah anggota sekte mistik. Aku tidak akan memberitahumu. Aku tidak ingin kau terlibat. Sekte mistik jadi orang hari ini juga. Orang sekte mistik. Mengapa dia membunuhmu? Aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak. Yang bisa kukatakan adalah aku di sisimu. Ini akan menjadi semakin berbahaya. Aku tidak ingin kau terlibat dalam apapun lagi. Tapi aku sudah terlanjur terseret. Jadi Yu Yao, mari kita bercerai. Apa maksudmu? Aku sudah bilang tidak ada jalan. Keluarga Chu. Aku akan mencoba meredakan keadaan. Jangan khawatir. Sekte mistik sudah tahu aku masih hidup. Ini hanya akan menjadi semakin berbahaya di sekitarku. Baiklah Lu Chen. Kau sudah kaya sekarang. Apakah kau akan meninggalkan istrimu yang telah berbagi kesusahan bersamamu?
Bukan itu maksudku apa sebenarnya. Bisakah kau mengerti? Selama kau mengangguk, aku akan menghadapi bahaya apapun bersamamu. Aku sudah berinisiatif sejauh ini dan kau masih. Jika kau tidak mengerti, Yu Yao. Aku bertanya padamu kenapa sebelumnya. Tetaplah di farmasi Kang En. Bisakah kau memberitahuku sekarang? sebenarnya itu demi ayahku. Kau mungkin pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Farmasi Kangen. Sebelumnya, karena penggelapan dana publik. Perintah yang menyebabkan pembatalan transaksi yang hampir membuat perusahaan bangkrut. Sepertinya aku pernah mendengar tentang ini dari ayah mertuaku. Juga karena ini, dia The film was diberhentikan. translated Dia tidak and melakukannya. narrated Bagaimana by mungkin dia M. masih perlu melakukannya? Lagi pula yang sudah membuat keputusan saat itu. Dia menjadi penerusnya. Bagaimana dia bisa? Melakukan hal seperti itu. Atau istri ketiga sedang kering. Kau telah tinggal bersama perusahaan selama bertahun-tahun ini. Untuk mencari bukti. Benar. Aku bisa membuat istri pertama dan ketiga menghilang. Tidak, itu tidak ada gunanya. Aku harus sendiri mengembalikan kehormatan ayahku. Aku akan membuat para pendosa itu di depan papan peringatannya, berlutut dan mengaku. Dalam mimpimu Yunsu, Kebangkitan garis darat. Hal ini sama sekali tidak boleh dibiarkan terjadi. Ada yang tahu? Apakah kau mengerti dan terlibat dengan kunci langit mistik lagi? Keluargamu kita tamat. Mereka mengejar cepat. Ayah, ibu. Aku pergi bekerja. hati-hati di jalan. Kalian berdua pergi dan lindungi dia secara diam-diam. Pastikan untuk mengonfirmasi. Jaga dia dalam pandanganmu setiap saat. Ya, Kak Lo, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Yunsu, aku sudah mengatakan itu. Tidak mungkin di antara kita. Ini tentang kunci langit mistik. Mari kita bicarakan di tempat lain. Katakan padaku siapa kau. Aku awalnya adalah selir pangeran ke-8. Dia menculik orang tuaku. Aku dipaksa datang ke sini untuk mencari kunci langit mistik. Kunci langit mistik tidak ada padaku. Aku tahu, Kau tahu. karena aku bisa merasakan kunci langit mistik. Apa kau bahkan tahu apa yang kau katakan? Aku tahu kau tidak percaya. Tapi itu benar. Kunci langit mistik digunakan oleh leluhurku. Ditempa dari meteorit luar angkasa. Sejak saat itu, keluarga mau kami. Terkadang ini akan terjadi. Garis keturunan. Dan aku adalah dari beberapa ratus tahun terakhir. Satu-satunya. Lanjutkan. Keluarga Mo memiliki kemampuan ini. Ditakuti oleh guru mistik berturut-turut. Di bawah tahanan rumah. Kemudian garis keturunan ini menghilang dan guru mistik. Mereka hanya mengabaikan kami. Sampai beberapa dekade yang lalu. Kunci langit mistik telah hancur dan hilang. Guru mistik baru saja kembali. Kakek dan ayah. Tangkap mereka dan tempa ulang kunci langit mistik. Benar. Konon di satu. Itu rusak saat musuh asing menyerbu. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya juga tidak tahu. Lalu apa? Itu tidak bisa ditempa tanpa meteorit dari luar angkasa. Kunci langit mistik. Guru mistik benar-benar menyerah. Keluarga kami. Setelah kematian guru mistik, saya direnggut oleh pangeran ke-8. Kamu mengatakan hal-hal The ini film was kepadaku. translated Tidak takut and akan membawa bencana narrated lagi by bagi M. keluargamu. Media. Sekolah keluarga Mo hampir musnah. Bencana apa yang perlu ditakuti? Saya tahu Anda bukan tipe orang seperti guru mistik. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan orang tua saya. Tuan muda. Itu adalah cetak biru kunci langit mistik. Keluarga Mo bersedia menempa ulang kunci langit mistik untuk Anda. Tolong selamatkan orang tua saya. Bangun, aku akan mengambil cetak birunya. Lalu orang tua saya. Jangan terburu-buru. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki seluruh prosesnya. Kau pergi cari pecahan kunci langit mistik. Baik tuan muda. Ngomong-ngomong, mengenai kau kembali untuk melapor kepada guru istana ke-8. Katakan saja seperti itu. secara pribadi akan memastikan keselamatan keluargamu. Selamat bersatu kembali. Ya, Turunlah. Ya, Aku memintamu untuk menyelidiki sebelumnya. Masalah Chu Jian. Bagaimana penyelidikanmu? Chu Jian. Itu adalah Chu Jiguo dan Chu Jilian. Konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan. Kakak, ayah memuji Chu Yuyao lagi kali ini. Apakah dia akan menjadikannya pewaris? Seperti Chu Jian dulu. Binatang buas sekali. Spesies macam apa itu? Dia harus disingkirkan. Sama seperti dulu. Ya, tepat saat penerus diumumkan. Di perjamuan. Kali ini istri kedua harus dibiarkan. Menghilang dari keluarga Chu. Krisis kebangkrutan farmasi Kang M saat itu. Chu Jiguo juga yang merayu orang luar. Disebabkan oleh satu tangan. Kemudian, mereka bergabung dengan Chu Jilian. Dia menjebak Chu Jian. Bukti apa yang kau butuhkan? Aku bisa mencari saksi. Tidak ada cara untuk mendapatkan bukti fisik. Memiliki saksi saja tidak cukup. Ngomong-ngomong, apa itu pembunuhan? Aku juga menyelidikinya saat itu. Dokter pribadi Chu Jian saat itu. Chu Jiliang melakukan beberapa transaksi keuangan.
Itu karena bawahannya tidak kompeten. Itu tidak masalah. Mereka pasti akan menargetkan Yue Yao. Pada saat itu, aku hanya perlu menunggu mereka. Bawa buktinya. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Para bos yang berhormat, kalian semua dari Kangen. Teman baik. Kesuksesan Kangen hari ini tidak terlepas dari bantuan Anda. Saya ingin bersulang untuk semuanya. Kang En sekarang ada di kota Yan, raksasa farmasi. Mohon terus jaga saya di masa depan. Anda terlalu memuji. Kalau begitu saya akan mengumumkan daftarnya. Tunggu sebentar. Sebelum pengumuman, ada sesuatu yang penting ingin aku katakan. Yue Yao, kolusi dengan keuangan farmasi Hilan. Mentransfer dana dari farmasi Kang Em. Untuk mencari keuntungan. Kau tidak layak tetap berada di keluarga Chu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tahu kau tidak akan mengakuinya. Tapi aku punya bukti, ayah lihat. Tu Yoko sangat berani. Kakek aku tidak. Lihat sendiri. Tidak, ini bukan aku. Mereka menjebak The kakakku. film was translated Aku tahu kau akan and mencoba mencari narrated alasan by M. Media. bawa orang-orang itu ke sini. Ini adalah keuangan farmasi Hilan. Katakan padaku bagaimana kau, Chu Yao berkolusi dengan... Bukan Chu Yao. Itu adalah kau, Chu Jikuo. Kau bicara omong kosong. 2 minggu lalu, kau menghubungiku secara pribadi. Kau harus bekerja sama denganku. Mentransfer sejumlah uang dari Kang M, lalu menjebak Chu Yao. Aku punya catatan akuntansi asli di sini. Ada juga rekaman telepon dari saat itu. Kau adalah pembukunya, bisakah kau dari berapa banyak uang yang diambil Kang M? Kau pasti akan bisa mendapatkan Yue Yao. Wanita bau itu, singkirkan dia. Saat itu, kalian semua palsu. Ini semua palsu. Ayah palsu itu bukan yang asli. Dia memalsukan semua bukti ini. Dia juga menyuap orang-orang itu. Dia hanya ingin membantu Chu Yao berkuasa. Ayah, Kau menggunakan metode ini 5 tahun lalu. Menjebak ayah mertuaku. Sekarang kau ingin menggunakan trik lama yang sama lagi. masalah sepal lama ini, kau masih ingin menjebakku. Masih mencoba menyangkalnya, aku akan memastikan kau mati dengan mengetahui alasannya. Jikuo, kau telah sangat mengecewakanku. Aku salah, ayah. Mohon beri aku kesempatan lagi, ayah. Ini ditemukan di rumah paman ketigaku. Katamu, mengapa dia sengaja meninggalkan ini? Buktinya, Chu Jiliang, kau ingin mencelakaiku. Kau mencelakai kepentingan keluarga demi keuntungan pribadi. Bahkan menjebak kakak kedua. Aku hanya membela kakak keduaku. Kau kentut. Jelas kau yang menghasutku. Jika kau punya bukti, mengapa tidak keluarkan semuanya saja? Aku sudah tahu sejak awal bahwa kau bicara tentang yang palsu. Aku takut ayah tidak akan percaya padaku. Aku akan bicara setelah mengumpulkan cukup bukti. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawanmu. Penjaga, lakukan. Kau. Aku akan mencekikmu. Ayah, Ayah, aku membunuhmu. karena semua orang tahu bahwa Yue Yao adalah dituduh secara salah. Bukankah perusahaan itu seharusnya diserahkan manajemen Yue Yao? Tidak, ayah. Ayah, kau berjanji untuk menyerahkan perusahaan kepadaku. Kau bajingan. Aku ingin memberikan perusahaan ini padamu. Aku tidak menyangka kau benar-benar mengecewakanku. Aku salah, ayah, mohon. Beri aku kesempatan. Siki, kemarilah mulai hari ini. Perusahaan sekarang ada di tanganmu. Yue Yao, tolong bantu dia. Mengapa aku yang paling cocok? Hanya karena dia putra dan cucu tertua. Belum pernah ada wanita yang diwarisi oleh kepala keluarga. Baiklah, kalau begitu kau menjadikannya wakil presiden untuk keluarga Chu memberikan kontribusi. Perusahaan itu masih milik keluarga putra sulung kami. Kau hanya pantas bekerja untuk kami. Perusahaan ini sekarang milikku. Shiki, ada apa denganmu? Shiki, bangun, Shiki. Bangun. Apa yang kau lakukan pada Shiki? Tidak melakukan apapun. Aku hanya berbagi anggurku dan Yue Yao. Aku menukarnya dengan milik mereka berdua. Kau. Mengenai apa yang ada di dalamnya, kurasa paman ketiga harusnya tahu betul. Paman ketiga, kau telah merencanakan ini dengan sangat baik. Kau seharusnya membawa antidotum setiap saat. Jika kita tidak bergegas, dia mungkin akan mati. Kau bodoh, bawa penawarnya. Shiki, minumlah. Apa yang salah denganku? Ayah mertuaku dilarikan ke rumah sakit tadi. Semua orang mengira itu karena lonjakan amarah yang tiba-tiba. Sebenarnya itu semua karena kau yang meracuni mereka.
Kau tidak hanya menyuap dokter, memalsukan catatan medis. The Di film was permukaan tampak menjenguk translated orang sakit. and narrated Dia by M sebenarnya Media. dibunuh. Jian, kau membunuhnya. Begitulah adanya. Mengapa? Kembalikan nyawa ayahku. Berhenti membuat keributan. Bukankah ini sudah cukup memalukan? Aku merasa malu sekarang. Ada banyak poin mencurigakan dalam masalah ini. Lalu mengapa kau menutup mata? Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Apalagi yang kau inginkan. Aku ingin kedua pendosa ini meminta maaf atas nama ayah mertuaku. Berlutut di depan makamnya. Apa yang akan kau lakukan? Kami adalah orang tuamu. Apa yang sedang kau lakukan? Berhenti membuat keributan. Kita tangani masalah ini secara pribadi. Lucien, kau sangat lancang. Kau telah menguras begitu banyak darah dari ayah mertuaku. Kau harus bersujud padanya beberapa kali lagi. Ayah, apakah kau melihatnya? Putrimu telah membalaskan dendammu. Ini keterlaluan. Pergi dari sini. Keluarga Chu kami tidak membutuhkan sampah sepertimu. Pertunjukan yang luar biasa. Tuan Mudo yang bermartabat dari sekte mistik. Di mata orang lain, dia sebenarnya hanyalah sampan. Lucien, kau menyembunyikan identitasmu dengan sangat baik. Siapa kau? Ayah. Ayah. Tidak ada dari kalian yang boleh pergi hari ini. Kau benar-benar tuan muda dari sekte mistik. Tuan Lucien telah. Kami mengusir mereka, keluarga Chu. Tolong lepaskan kami. Bisakah kami membiarkanmu pergi? Ambil pil mistik itu. Keluarkan dari perutmu. Aku bisa mengampuni nyawa mereka. Lucien, kembalikan barang-barang itu kepada mereka. Enyahlah. Siki kau. Lucien. Tolong serahkan pil mistik itu. Membayar atau tidak? Membayar atau tidak? Lucien, aku mohon padamu. Serahkan sekarang. Kau benar-benar berhati batu. Kau memiliki perlindungan eliksir mistik. Bisa menahan peluru. Tapi mereka... Itu belum tentu benar. Aku akan melihat, apakah kau yang lebih cepat atau pelurunya. Berhenti. Tolong jangan bunuh saya, Tuan. Lucien, tolong. Ibu tidak ingin mati. Tolong berikan dia pil mistik. Kesabaranku terbatas. Tunggu sebentar. The film was translated and narrated by M Yu Media. Yao, bergeraklah lebih cepat. Kau harus patuh menyerahkannya. Atau haruskah aku menggunakan metode kejam? Mengeluarkannya untukmu. Tuan muda. Tetua Yin. Tuan muda. Anda harus merebut kembali sekte mistik. Tetua Yin. Tetua Yin. Siapa Yin An kecil itu? Aku melihat gaya rambutmu. Aku jadi marah. Bukankah ini hebat?